Erick Thohir tunjuk Najwa Shihab jadi anggota Satgas Anti Mafia Sepak Bola. Guling-guling, Aussie jadi momok buruk Indra Syafri. Sintayong siapkan pemain naturalisasi untuk Piala Asia 2023. Erick Thohir tunjuk Najwa Shihab jadi anggota Satgas Anti Mafia Sepak Bola. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menegaskan perhatian penuh Presiden Joko Widodo mengenai pemberantasan praktik mafia sepak bola membuat PSSI mengambil langkah cepat. Pembentukan Satgas Anti Mafia yang menjadi kolaborasi antara individu-individu independen dan PSSI ini bertujuan untuk mendorong pembenahan sepak bola nasional yang bersih secara menyeluruh, terutama menyangkut praktik pengaturan skor dan pertandingan. Tadi pagi, saya dipanggil Pak Presiden selain melaporkan kesiapan Piala Dunia U17 dan rencana peletakan batu pertama Pusat Latihan Nasional PSSI di IKN. Secara khusus, saya diperintahkan untuk memberi perhatian serius soal praktik pengaturan pertandingan dan mafia sepak bola. Bahkan meminta keterlibatan tokoh-tokoh independen agar jelas transparansinya. Jelas Erick Thohir. Ia melanjutkan atas arahan Presiden dan dorongan untuk melakukan introspeksi secara internal, keterlibatan beberapa tokoh independen dalam Satgas diyakini dapat memberikan dampak nyata dalam mewujudkan PSSI, yakni sebagai organisasi yang gamblang, bersih, dan terbuka atas berbagai input serta temuan segala praktik kecurangan. Satgas Anti Mafia Sepak Bola beranggotakan mantan Ketua Steering Komite Piala Presiden 2015-2019, Marwar Sirait, jurnalis Najwa Shihab, mantan Ketua BPKP Ardan Adi Perdana, dan Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Jika melihat individu-individu dalam tim ini, saya jamin Satgas bisa bekerja maksimal. Mereka bisa langsung laporkan temuan ke Presiden karena tujuannya untuk percepatan dalam membersihkan sepak bola. Satgas ini juga akan berkolaborasi dengan FIFA sebagai bagian transparansi. Lanjutnya, menurut Marwar yang dipilih sebagai Ketua Satgas Anti Mafia Bola, Satgas yang mendapatkan dukungan dari PSSI, pemerintah, dan FIFA ini berkomitmen untuk menjadi bagian penting transparansi dan transformasi sepak bola nasional. Saya apresiasi karena bersama-sama orang hebat di Satgas ini. Kami berkomitmen agar tim ini tidak masuk angin, tidak boleh gentar, dan tidak boleh takut, serta tidak pilih kasih. Akan ada auditor terpercaya serta komunikasi yang baik dengan pihak Polri dan Kejaksaan jika kami ingin mengungkap kasus yang terkait aturan hukum. Jelas Marwar. Guling-guling, Aussie jadi momok buruk Indra Syafri. Timnas Indonesia U24 tak mampu meraih kemenangan dari Taiwan pada laga grup F Asian Games 2023 di Stadion Zhejiang Normal University East Jidwak pada Kamis sore. Indonesia bermain di bawah performa terbaik melawan Taiwan. Bahkan tim asuhan Indra Syafri itu terlihat frustasi membongkar pertahanan Taiwan sepanjang laga. Indonesia baru mampu menciptakan shot on target pertama pada menit ke-22, di mana bek kanan Bagas Kava berhasil melakukan aksi individu di dalam kotak penalti Taiwan dan melepaskan tendangan yang sukses diblok oleh kiper Taiwan Chi Yuhan. Laga kemudian berjalan ketat, baik timnas Indonesia maupun Taiwan bergantian melakukan penguasaan bola, namun tetap kesulitan membongkar pertahanan lawan. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga akhir babak pertama. Babak kedua pun berjalan 3 menit, gawang Indonesia kebobolan. Kelelahan lini pertahanan Garuda Muda membuat Taiwan sukses mencetak gol lewat tendangan Chi Wenyan usai menerima umpan dari Li Weijian. Salah satu peluang terbaik Indonesia di babak kedua tercipta pada menit ke-55 melalui tendangan Rizky Ridho dari luar kotak penalti. Namun, kiper Chi Yuhang berhasil memblok menggunakan kaki. Egy Maulana Fikri sendiri kemudian mendapatkan peluang pada menit ke-90. Namun sayang, tendangan Egy dari luar kotak penalti berhasil diantisipasi. Taiwan harus kehilangan Liang Mengxin saat injury time babak kedua berjalan 2 menit karena mendapatkan 2 kartu kuning. Namun keunggulan jumlah pemain dan sisa waktu di injury time tidak mampu dimanfaatkan Indonesia untuk mencetak gol penyeimbang. Salah satu yang menarik dalam laga ini ialah pola permainan Taiwan yang tampaknya sudah memahami karakter timnas Indonesia. Mereka menumpuk 11 pemain di daerahnya sendiri, sehingga timnas Indonesia kesulitan untuk mengalirkan bola ke kotak penalti Taiwan. Selain itu, Taiwan juga sering mengulur-ngulur waktu dengan melakukan aksi guling-guling. Selanjutnya, kiper Taiwan juga melakukan aksi serupa beberapa kali. Ia menahan bola di kakinya dan tidak mengambilnya sebelum pemain timnas mendekatinya. Setelah ada pemain timnas yang mendekatinya, ia kemudian memeluk bola cukup lama.
Strategi mengelur Taiwan seperti ini cukup menguras waktu. Selain itu, juga bisa memancing emosi pemain timnas. Sintayong siapkan pemain naturalisasi untuk Piala Asia 2023. Exco PSSI Arya Sinulinga melakukan pertemuan dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Arya membeberkan beberapa bocoran hasil pembahasan dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Setelah satu pembahasan yang dilakukan Arya dengan Sintayong tentang pemain naturalisasi, tidak dijelaskan secara pasti apakah Sintayong masih membutuhkan pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Sejak dipegang Sintayong sendiri, ada beberapa pemain naturalisasi berdarah Indonesia yang rela membela tim merah putih. Mereka adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Sein Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Untuk Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Sein Patinama dinaturalisasi demi menambah kuat timnas Indonesia senior. Adapun untuk Ivar Jenner dan Rafael Struijk, kedua pemain itu awal mula dinaturalisasi untuk membela timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 lalu. Sayangnya Piala Dunia U20 batal digelar di tanah air. PSSI sendiri memang sudah mulai jarang mengumumkan calon pemain keturunan yang akan dinaturalisasi membela timnas Indonesia. Namun tiba-tiba PSSI kedatangan salah satu pemain keturunan yakni JIZ. JIZ sendiri merupakan bek asal klub Italia Venezia FC. Ia sudah datang ke Indonesia sebelum tim merah putih melawan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday kemarin. Proses naturalisasi JIZ sedang berjalan. Belum diketahui kapan selesainya. Meski begitu, JIZ diharapkan bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia nanti. Lantas, apakah JIZ menjadi pemain naturalisasi terakhir yang diproses PSSI? Sejauh ini belum ada jawaban pasti. Namun yang pasti, sebuah keputusan itu ada di tangan Sintayong. Atas dasar itulah Arya melakukan pertemuan dengan Sintayong. Malam ini bertemu dan berdiskusi dengan Coach Sin. Kami bicara banyak hal dan termasuk teknis naturalisasi. Lalu kami juga bahas dukungan apa yang bisa kami lakukan sesuai arahan Pak Ketua Umum PSSI untuk Timnas Indonesia, kata Arya Sinulinga. Terdekat ini Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada laga playoff kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan itu akan digelar 2 kali pada 12 dan 17 Oktober.